Ini pun jadi puter. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa laisa yaqdirul insan ala ayyumita nafsahu alal Islam. Bahwasanya di sini dikatakan tidak ada seorang pun, enggak kita, enggak juga orang lain di sini ataupun di luar, yang bisa untuk mewafatkan dengan kemampuannya meninggal dalam membawa agama Islam. Enggak ada. Sedangkan perintah Allah, jangan kamu mati kecuali membawa agama Islam. Tapi enggak ada yang bisa untuk mewafatkan, artinya dia diwafatkan sama Allah, dia jamin dia bisa bawa agama Islam. Ada ya? Walakin ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Tapi jangan khawatir, Allah bikin jalan untuk itu. Nah, ini harus kita pahamin. Biar kita itu selain itu adalah perintah Allah, itu jangan meninggal dunia kecuali dalam membawa agama Islam. Ya. Terus nggak ada yang mampu, tapi Allah buat jalan untuk meraih itu. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi. Kalau dia ini ambil, dia betul-betul telah menjalankan dan dia telah membawa agama Islam. Wa amtathala amarahu bihi. Dan dia telah menjalankan apa yang diperintahkan itu, yaitu meninggal dalam membawa agama Islam. Itu perintahnya Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Wa huwa yahtar maut ala dinil Islam. Yang pertama itu adalah hendaklah dia memilih, yahtar, memilih untuk meninggal dunia dalam membawa agama Islam. Itu yang pertama, memilih. Wa tamanna, dan betul-betul berkeinginan keras. Artinya bercita-cita kayak begitu, kemauan. Artinya wayak rahul maut ala ghairihi minal adyan, artinya dia membenci betul untuk meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa agama Islam. Benci banget dah, gak mau. Bagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka, gak mau. Gitu. Wala yazal da'iyan, tetap setia selalu dia itu dai, berdoa kepada Allah, minta. Tadi kan menginginkan, ya enggak? Yang pertama. Kemudian betul-betul dia itu bercita-cita seperti itu. Yang kedua itu dia hendaklah selalu berdoa, minta sama Allah, minta sama Allah. Ngapain? Agar dia bisa membawa agama Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Doa sailan, tadarru, dia betul-betul minta sama Allah agar Allah mewafatkannya dalam keadaan muslim.
Dengan itulah wasafallah anbiya wassalihin. Ya, Allah dengan itulah Allah menyifati para anbiya dan para salihin dari hamba-hambanya. Apa kata Allah? Allah memberikan kabar nih tentang Nabi Yusuf. Yusuf bin Yaqub alaihi salam. Nabi Yusuf bin Yaqub. Berapa anaknya Nabi Yaqub? Nabi Ibrahim itu mempunyai putra yang namanya yang pertama Nabi Ismail. Ya enggak? Terus ibunya Siti Hajar. Kemudian namanya juga Ishak. Ibunya adalah Siti Hajir. Ya, Siti Hajar. Siti Sarah. Ishak itu Siti Sarah. Ya dari Nabi Ismail itulah Adnan baru pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari Ishak ini nih Nabi Yakub, ya, Yusuf, Ayub, semuanya para anbiya itu keturunan dari situ. Nabi Ibrahim. Makanya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Muhammad baru berintisab bernasabkan kepada Nabi Ibrahim. Apa cerita Allah tentang Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishak? Anta wali fid dunya wal akhirat tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf itu minta kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah pelindungku, pemeliharaku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, bahwa Islam, wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni bis salihin. Jadi itu semua cita-cita para orang-orang baik, para anbiya, para aulia. Apa sih mereka itu tujuan hidup di dunia ini? Agar kelak di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Para anbiya itu orang hamba soleh, tapi minta dia dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Nabi Muhammad juga sama. Ya. Abduluhum, paling abdulnya orang soleh, paling utamanya orang soleh, tapi setiap saat, setiap hari nggak lewat ketika dia minta untuk dikumpulkan bersama orang soleh. Nah, kita hidup santai-santai aja, nggak pernah minta. Ngumpul sama siapa ya di sana ya? Minta di sana itu dikumpulin bersama orang-orang soleh. Jadi gimana? Lihat dulu di dunia ini wajah-wajah soleh. Wajah-wajah soleh nih ada di Majelis Ta'lim, ya nggak? Wajah-wajah soleh. Nah nanti di sana masih ngumpul sama orang soleh beneran. Kita mah baru soleh-solehan ini, ya nggak? Biar nanti di akhir bersama orang-orang soleh. Gak pernah minta, gak pernah terlintas, gak pernah kepengen lah pengen ngumpul sama orang soleh. Mau jalur dari mana kita? Wasilman di auliyaik, Rasulullah gitu, agar aku ini menjadi tangga untuk apa? Untuk para aulia, para kekasih-kekasihmu ya Allah. Wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, sertai aku di sana nanti bulan apa? Murafaqah, menyertai, berkumpul dengan para nabi. Lain nabi-nabi dahulu pengen lihat wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri minta murafaqatal anbiya. Wa aisus suada, kehidupan yang betul-betul membawa kebahagiaan. Muhibbul salihin, dan mintai orang-orang saleh. Udah hati mah kasih ya, udah hati mah kita mah di dunia nih, ya. Ini kan hati tempat pandangan Allah. Allah nggak lihat bentuk rupa kita nih, casing kita,
ya nggak? Kalau orang bisa lihat casing, tapi lu bagus tuh, karena casingnya doang, mereknya mah Cina. Tapi Allah nggak lihat itu, Allah mah lihatnya dalamnya. Nah, hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hatinya? Jadi hati tempat bersemayamnya pandangan Allah di kita nih. Makanya ibadah hati ini jauh lebih hebat, lebih berat, lebih antep daripada ibadah zahir, nggak ada apa-apanya. Hatinya ikhlas sama Allah. Apa namanya itu? Zaqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Coba dibantu. Ada motor. Ada yang nggak bisa masuk. Ya. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Artinya zaqa ta'mal iman. Betul-betul seorang itu akan merasakan manisnya keimanan, gitu ya. Iman manis dia. Betul-betul diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan manisnya iman ini. Karena apa? Karena dia betul-betul lari bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Islam sebagai agamanya. Apalagi dan juga dia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Bagaimana ridho bertuhankan Allah? Ridho bertuhankan Allah kita nih, ya, ridho bertuhankan Allah yaitu kita ridho dengan segala tadbirnya, aturannya, ikhtiarnya Allah. Ya enggak? Allah mau lebihkan hambanya yang belah sono, mau kurangin yang belah sini, mau angkat yang sono, mau rendahkan ini, itu urusan Allah. Terserah dia dah Urusan Allah itu hak prerogatif namanya, nggak ada yang nggak ada yang ngatur Allah. Nah kita ini sebagai makhluk punya taklid, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho, ya. Kemudian juga ridho bima qasama Allah. Juga ridho dengan apa yang udah dibagi-bagikan sama Allah. Kalau dia ridho, pasti dia akan merasakan mengecap manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, syukurin ini nikmat besar banget dari Allah. Jangan lihat yang di atas, syukurin aja apa yang ada sama kita. Kalau lihat yang di atas dia lupa kalau kita dapat nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak pernah syukur aja jadinya. Yang ada ngurusin yang nggak ada di dia, lihat yang di orang terus. Ridho Islam sebagai agamanya, ya bagaimana ridho Islam sebagai agamanya? Ini agungkan nih, ya agungkan syiar-syiar Islam, agungkan banji-banji Islam, agungkan yang menjadi label-label Islam, ya begitu. Wah gajinya NU nih, wah ini pasti nih, apa namanya, Muslim nih, Muslim sejati nih, harus ngaji nih, muliain, cintain. Ya nggak? Wah, Ahmad pakai sarung nih, pasti dia dari masjid. Wah, dicintain, agungkan, itu syiar-syiar Allah. Jangan biasa aja, karena dia sedang juga mengagungkan syiar Allah. Jalannya ke masjid, jalannya ke majelis. Ini namanya ridho Islam sebagai agama. Apapun yang menjadi syiar agamanya Allah, kita harus muliakan, agungkan. Jangan kita sepelein. Ini berarti dia
ridho Islam sebagai agamanya. Dia akan merasakan manisnya iman. Gitu. Ridho Nabi Muhammad sebagai Tuhannya ya lakukan ajarannya, hidupkan sunnahnya, ya cintai apa yang dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Ya talabul ilmi Rasulullah perintahkan, utlubul ilma, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Nah, setelah dia ridha dengan bernabikan Nabi Muhammad, insya Allah dia akan mendapatkan manisnya iman. Karena manis ini bukan dikecap di di lidah. Manis ini ada pada hati manis, ya enggak? Manis. Kalau udah manis, gimana sih? Ya enggak? Mau capek kayak apa sih, namanya dia udah manis gak ada rasa capek. Mau mahal kayak apa sih, kalau kata orang mah buat dia mah murah. Iya gak? Murah. Waduh, gua ada bisnis jam segini nih. Kalau dia mah murah, gampang dunia biasanya masih bisa. Sekarang mau ngaji, berangkat. Kenapa? Murah. Buat dia murah. Ya kan, menyisikan waktu untuk agama buat dia murah. Kalau orang masih berat baik, hujan lagi mengaji. Ya kayaknya panas banget ini mengaji ini ya, lekep banget, berangkat panas banget. Ya kan, antara hujan enggak, panas enggak, bos enak banget sekarang udara sejuk nih. Ya di rumah sambil ngopi. Lo ngajinya kapan? Ngajinya kapan? Semuanya dilalai semua. Musim panas salah, musim hujan panas, musim hujan salah. Antara kedua nggak ada juga malah lalai. Terus kapan itu ilmunya? Begitu kan manusia kan? Ya, itu dia akan merasakan manisnya iman begitu. Agar kelak tujuannya mah nggak lain, agar dikumpulkan bersama orang soleh masuk surga. Jadi mau ditahan, ambilin dulu nih yang waktu tidurnya dikenal. Berapa yang mau diselamatin buku solehnya kagak? Cuma karena dia kenal sama orang soleh. Tujuan itu orang soleh ngasih syafaat buat kita. Ya, ngasih syafaat. Waduh, gue ngasih ya dulu ya. Gimana dia ya? Ya lagi sengsara, kata malaikat dia di surga. Ya Allah, dia dulu agak sering-sering gitu ibaratnya ngumpul tempat-tempat baik. Ya Allah, saya mau kenal dia. Minta ya Allah angkat, ya Allah jadi angkat. Gara-gara orang soleh. Bertemanlah ada orang-orang soleh. Nimbrunglah di kumpulan orang-orang soleh. Ada orang ahlu itu riba, ada orang ahli riba. Kan kalau orang ngumpul kayak gini kan yang turun sakinah dari Allah, ketenangan, deras rahmat yang turun dari Allah. Muamalah dia setiap hari riba, betul-betul riba dah. Ya, bang keliling kan kalau kayak kita ya. Yang mau dia tagih lagi di majelis taklim, ya dia mepet dikit kayak udah sobar gitu. Dan dia lagi nungguin oleh kapan lama sih ngaji sama dia, nungguin bubar. Ya, cuma rahmat itu kalau dia turun kagak mikir, dia mah kagak pandang bulu. Yang duduk ya semuanya dapatlah dia ibaratnya tuh curahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang ngadu kepada Habib, si Fulan bin Fulan itu orang terkenal ribawi.
dia meninggal. Kok aneh ya Bibi? Dia meninggalnya kok ngucapin la ilaha illallah gampang banget. Gitu katanya. Husnul khotimah. Pas yang diadu ini Habib tahu. Oh gitu. Iya Bib. Itu orang sebulan yang lalu pernah singgah di sini hadir majelis. Tujuannya memang bukan untuk menuntut ilmu. Cuma itu rahmat lagi turun dari Allah. Ya nggak? Naungan lagi turun dari Allah. Kumul qaumun la yasqa fihim jalisuhum. Kalau udah ngumpul kayak gitu ada kebaikan, yang buruk pun jadi bagus baik. Yang lain diampunin, dia juga ikut diampunin. Gitu. Yang jelek-jelek dimasukin juga dalam yang baik. Kayak ente beli jeruk satu peti ya nggak? Emang ente diberi kesempatan dulu nurunin jelek. Panggul juga udah bawa ke rumah nyampe. Pas ditublekin di rumah tuh baru kelihatan tuh yang apa? Iya, yang sortir lah dari pasar cuma dibawa semua satu kerat, satu peti. Gitu. Nah dia itu udah taubat. Dia bilang sama saya, saya pengen taubat. Tapi taubat saya ini kayaknya susah. Karena saya banyak mendolimi orang, mengambil harta orang. Gitu. Kata Habib ya kalau kamu taubat berkaitan dengan orang yang kamu minta dihalalkan sama orang. Kalau perlu saya bantu kamu bagaimana untuk menyelesaikan. Dibantu sama Habib ini mengembalikan harta-hartanya orang, dibantu. Ngasih simpulan, membalikin simpulan, ya. Jadi Habibnya ini yang dihadir majlisnya bantuin dia nganterin duit orang. Nah selesai semuanya itu kamu datang bawa kabar dia meninggal dunia dan ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dahul jannah. Orang akhir ucapannya la ilaha illallah udah pasti ke surga. Gitu. Lah begitulah keadaannya dia. Dan saya pun membantu ketika dia mengembalikan harta orang. Dan dia udah bertobat. Ya, tobat. Atai minal junub kama la dzambala. Orang yang bertobat daripada dosa, ya seperti dia nggak punya dosa. Allah nggak peduli dosanya kayak apa gitu. Kalau memang dia udah tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sogair, dosa-dosa kecil hilang dengan banyak sedekah, banyak puasa, banyak sholat sunnah, banyak melangkah kebaikan. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar nggak diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama manusia ya harus kembalikan. Karena hubungannya dengan manusia. Baru dah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang soleh. Amin. Wa nisaharati haitsu amanu fatawa'adahum fir'aun bil uqubah. Nih, tukang sihirnya Fir'aun Allah ceritakan ya. Wa nisaharati haitsu amanu lillahi ta'ala an Ibrahim alaihissalam anhu al-sabani. Jadi tukang sihirnya Firaun ini belum sempat sujud. Berhadapan dengan Nabi Musa. Tuh. Kepung Nabi Musa sama tukang sihirnya Firaun. Wah, ular bla. Ya kan. Lah tongkatnya Nabi Musa juga apa? Emang dari awal dinamakan nama Allah itu adalah ular ya kan? Pertama kali menerima itu apa namanya tongkat. Nabi Musa lari terbirit-birit. Kata Allah jangan takut. Ketika kata jangan takut lagi tenang Nabi Musa ya. Gitu. Ambil khud ya. Sanu'idu hasiratahal ula.
akan kembalikan sebagaimana mulanya. Diambil sama Nabi Musa jadi tongkat. Ular besar tawahas artinya beringas. Nabi Musa kaget takut luar biasa. Allah sudah ambil pegang kembali lagi jadi tongkat. Itulah mukjizatnya Nabi Musa. Dilempar bisa sama Nabi Musa kan, jadi ular besar dimakan itu ular-ularnya sihirnya Firaun. Ya, waduh kata tukang sihir Firaun lah, ini mah kayaknya bukan tebang ini mah. Ya, kita mah tahu sihir tapi enggak, ini mah bukan sihir pisan, ini mah gerah anunya tukang sihir Firaun beriman kepada Nabi Musa. Ya. Beriman Nabi Musa diajak sama Firaun, ya udah pada beriman baidin gitu, belum sama gua gitu kan. Udah pada beriman baik sama si Musa gitu kan. Omongannya Firaun. Ya. Dan ntar kamu saya penggal-penggalin dengan algojonya. Ya enggak? Bodoh amat dah. Orang udah beriman dengan Nabi Musa. Fatawa'adahum Fir'aun bil uqubah. Nabi Musa mengancam dengan uqubah, siksaan, akan dieksekusi semuanya. Apa mereka mengatakan? Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kesabaran, sabran jamil, kesabaran yang apa namanya, kesabaran yang betul-betul jamil, bagus. Ya, cukup dah. Kalau emang ini kejadiannya dari kemarin ibaratnya dosa terus, sekarang saya berikan saya kesabaran ini untuk nganuin gangguannya Firaun. Apa kata dia? Kata mereka semuanya, kata tukang sihirnya, wa tawaffana muslimin. Ya, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Dieksekusi bersujud. Ya. Dan soalnya semuanya adalah perbuatan penduduk neraka. Tapi emang dia di suratannya dia penduduk surga, di akhirnya mereka itu adalah orang-orang Islam dan dicatat sebagai orang-orang saleh, berkumpul bersama orang-orang saleh. Gitu. Wa wasabiya Ibrahim wa Yaqub. Kita tak tahu itu semua itu bahas bagaimana para anbiya berpesan semuanya pada anak-anak itu. Ya, Allah udah memilih ini agama buat kalian, Islam. Jangan kalian lepas daripada agama Kenapa Nabi Yakub sampai buta matanya berpisah dengan Nabi Yusuf? Bukan karena nangis berhari-hari, air mata keluar terus sampai buta. Kesedihannya enggak seberapa, itu mah dia takut diambil sama orang, ya enggak? Dan dia enggak lagi beragama Islam, dia enggak lagi menyembah Allah. Sedangkan Nabi Yakub idhadara Yakub al-maut, ketika Nabi Yakub itu mendekati kematian udah berpesan pada anak-anak yang 12, Inna Allah astafalakumudin. Allah udah memilih buat kalian ini agama Islam, akumudin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam membawa agama Islam. Mata guru dan mimbadi, apa yang kalian akan sembah setelah peninggalanku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan, satu Tuhan yang sama yang tidak kami sembah, yang sembah oleh bapak-bapakmu semuanya sampai Ibrahim. Agama Islam itu dia ya. Jadi mengharap pada Allah, terus sadar berdoa pada Allah. Jangan lupa kalau doa jangan tinggalkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya. Terus istihad fi hifdzi islami. Sungguh-sungguh kita ini ya, sungguh-sungguh menjaga Islamnya kita. Wa taqwiyatu, yang menjadi penyebab kuatnya keislaman kita.
Apa itu? Bifili ma amarallah, dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, minta atillahi ta'ala, dari apa-apa yang taatan kepada Allah. Ini akan menguatkan Islam kita, menjaga Islam kita nih. Ta'lim begini menjaga Islam kita, menguatkan Islam kita. Fa'inal mudayyi li awamirillah, orang yang menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, muta'allidil maut, dia betul-betul mendekati kematian ala ghairil Islam. Ini orang yang menyia-nyiakan Islam, ya udah Pak, nanti mau di Islam, sholat mental gampang, udah tua, nyanyain Islam. Ini udah menjadi penyebab ta'arud dia. Kalau apa? Kayak udah apa namanya? Berpaling, udah pengen pede sama Islamnya cuma nggak dijaga. Pede sama Islamnya cuma tidak dikuatkan. Nah ini menjadi penyebab dicabutnya keislaman darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in taraka lidzalik dalil ala istihanah. Ya, peninggalnya dia untuk taat pada Allah itu dalil, bukti dia telah meringankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak agama. Falyahdar muslim, hendaklah hati-hati seorang muslim min dzalik, dari semua itu, ghayatul hadar, dengan sungguh-sungguh perhatian. Allah jaga Islam kita, Allah kuatkan keislaman dan keimanan kita, jadikan kita orang yang selalu memiliki kemampuan dan usaha untuk menjaga Islam kita dan keimanan kita, dan juga keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita, sehingga kita tidak meninggalkan dunia ketika kita membawa agama Islam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahana ya ilahana yashfir lana umurana. Ilahana
Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Amin. Amin. Ya Rabb, amin. 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 Ya Allah, amin. 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 Ya Allah. Amin. Alhamdulillah, alamin. Kabul, kabul.